Keren. Wih, gile. Hai, saya lagi ada di saung desa Big Fish Track nih, sebuah kolam pemancingan yang berisi predator air tawar di bilangan Bekasi, Jawa Barat. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe dulu ya ke channel ini. Saya sampai nih di saung desa Big Fish Strike. Ini kata ikannya gede-gede banget. Dan saya penasaran juga nih sama kail Daimaru. Jadi saya ngajakin teman-teman dari Daimaru buat mancing bareng di sini. Dan kayaknya sih teman-teman udah pada datang nih. Saya mau langsung sana aja. Ayo. Di sini saya nggak cuma mau mancing aja, tapi juga bakal kupas tuntas produk-produk kail dari Daimaru. Kira-kira apa aja sih keunggulannya? Dan apa aja yang bikin kail-kail Daimaru ini beda dengan kail-kail merek lain? Halo Om Veno. Om Cepi, apa kabar Mas Bro? Akhirnya saya ketemu juga nih sama Om Veno. Tim Daimaru. Betul banget Om Tim Cepi. Daimaru. Jadi secara nggak langsung Om Veno yang mau ngejelasin sama saya, rasa penasaran saya nanti kejawab semua sama Om Veno. Sekalian kita mau mancing juga, kita mau ngetes dong ya nggak? Iya, betul. Nggak cuman dijelasin, tapi kita mau pembuktian juga. Kail Daimaru tuh seperti apa ya, Gak? Iya. Oke, jadi kita langsung mancing dulu. Apa langsung Boleh. mau ngejelasin dulu? Kita coba mancing dulu, Ya. ntar sambil mancing baru kita ngobrol. Siap. Ya, Jadi sekalian pembuktian ya. iya, sekali pembuktian Kebetulan udah langsung. disediain nih lapaknya ternyata. Udah. Ada 3 lagi. Keren banget. Udah 3 sih. lapak, tackle set udah kita siapin juga. Waduh. Nih, tackle setnya pakai dari Captain. Wih, spesial banget. Makanya tadi saya juga dari awal dilihat kan saya nggak bawa joran karena emang udah disediain di sini. Jadi aman. Udah Om? aman. Siap, boleh. Oke. Sebelum mulai mancing, seperti biasa, Kedi bakal meracik umpan dulu buat kita-kita nih. Dan gak boleh ketinggalan dong, esen Trisula Maut andalan saya. Ternyata ada sedikit perbedaan cara racik umpan nih di pemancingan ini. Esennya nggak dicampur dengan umpan, tapi dipisah di wadah sendiri. Nah nih tadi Bang Sanim udah ngeracik nih. Jadi kalau di sini si esennya dipisahin gini ya? Iya. Dipisahin aja ya? Celup. Oh buat celupin buat Iya, umpannya, buat umpan. Jadi di situ kita tetap pakai gladiator karena emang awalnya gladiator. Nah buat teman-teman yang penasaran dan sering banget nanya-nanya dan DM ke saya, ikan mas Trisula Maut warnanya apa? Kita warnanya kuning ya sekarang. Jadi nggak ada warna lain selain warna kuning. Jadi juga warnanya kuning kan bang? Iya, Ya? kuning. Nah ini ntar kita mau buktiin juga. Selain kita mau buktiin kailnya Daimaru kayak gimana kuatnya, tetap kita juga mau buktiin lagi nih. Buat teman-teman yang masih penasaran, kita mau buktiin esen Trisula Mautnya. Oke. Om lanjut om. Oke, siap. Thank you ya. Yuk. Ini mana? Ini Nggak tadi penasaran kayaknya ya. Saya udah strike duluan kayak penasaran kayaknya. kita tadi pakai umpan apa nih? Oh ikan. Ikan. Jadi tadi awalnya kita pakai umpan ikan karena di sini emang banyak ikan-ikan predatornya. Jadi tadi saya lihat ada arapaima, ada jengkiskan. Ini kayaknya mau jengkiskan ya rencananya? Iya, ini rencana kita. Rencananya jengkiskan, cuman jengkiskannya masih malu-malu. Kita mau coba yang lain. Nih, kita bawa souvenir untuk Om Cepi dari Daimaru. Monggo, diterima. Wih, ada topi ternyata. Oh, ada topinya nih. Ada topi. Ada apa nih? Lega bener. Ada tiket ke Tokyo. Oh, enggak. Enggak. Kayaknya bukan tiket ke Tokyo sih. Bukan ya? Oh, Ke Narita kayaknya. Oke. Oh, ini jenis-jenis hooknya. Jenis hooknya. Dimakan ya? Dimakan ya. Ah, lepas. Dem. Lepas, Bos. Kesenggol berarti. Lepas, Bos. Gila. Jadi umpan rahasianya jarak ya ternyata ya. Terbukti ya? Umpannya terbukti ya? Ampuh. Saya nggak strike loh. Oke. Kita buktiin lagi. Kita terusin ya, kita lanjutin. Terusin. Ada bajunya juga loh. Iya dong. Wah keren banget nih. Biar saya kompak sama Om Veno, saya kayaknya mau ganti baju dulu sebentar. Saya izin ganti baju ya? Boleh. Di sini terlalu vulgar. Nanti saya kena KPI-nya YouTube. Betul. Jangan sih kayaknya bahaya. Oke ya? Yuk. Sip. Nah, gini
gitu dong, ya nggak? Gila hitam-hitam ya. Iya. Oh ya tadi udah dimakan kayaknya lepas masker aja ya karena kita emang jaga jarak di sini. Boleh jaga jarak semua di sini. Jadi lapaknya emang lega-lega. Ini tadi udah mulai dimakan, cuman sayang hookup saya kurang bagus. Siap. Veno juga bawain beberapa produk dari Daimaru, banyak kan? Woi. Ini Jadi banyak ya. banyak. Dan sebenarnya tuh Daimaru nggak cuman hook yang Om Cepi tahu. Oke. Kita tuh ada lure. Oh. Ini ada beberapa lure dari Daimaru juga. Wah, ini bisa nih buat black bass nih. Bisa. Bisa buat di laut juga ya kayaknya, buat tenggirian ya. Buat- Moncer tenggiri bisa ya? Ini- Bukan moncer. Yang kemarin dapat tenggiri tuh ini sih di Geopark Ciletuh. Kayak gini-gini nih. Black bass demen nih. Black bass, terus baramundi. Baramundi. Demen nih kayak gini. Sama sih kemarin juga. di Saguling, Hampala, sama Oh ya? ini dua nih, waduh. Makan top water ya dia ya? Iya, top waternya Gila. itu cakep sih. Udah lama banget. Udah lama banget saya nggak melihat umpan-umpan ini saya pakai, gila, numpuk di rumah. Karena saya penasaran sama kailnya dulu, karena dari kemarin, dari beberapa hari yang lalu tuh ada merek namanya Daimaru. Dan akhirnya ketemu sama teman Daimaru, Yep. teman Om Vino, dan ini unik nih. Karena biasanya kan kail, nih kalau ini kan lebih ke ukuran ya Om ya. Lebih ke ukuran. Tapi betul. kalau jenis kayaknya ini nih yang beda nih kan. Iya. Ini sama ini berarti kan. Betul. Jenis ada dua jenis nih. Ada berarti. dua jenis. Kita Ada. untuk Daimaru itu ada dua jenis Hah? hook. Yang awal pertama kali keluar itu yang ini. Gua dimakan. Dan kayaknya ada yang strike. Ada itu, Bang? Iya, kayaknya ada tuh. Udah deh. Kali ini obrolan saya dengan Venom mesti di stop dulu nih karena umpan saya disambar ikan. Strike. Gila loh. Gila loh 2 kali dimakan, tapi gue mocel. Om, ini kenapa ya Om? Oh ini bukan Daimaru Om, ganti Om. Oh iya. Ini 2 kali saya mocel. Saya mau orang Daimaru, pakai kailnya bukan Daimaru. 2 kali kita mocel. Bang, kita ganti kailnya bang. Ini sekalian langsung saya tester ya berarti ya? Boleh. Kita pakai yang jenis batik. Kenapa dia disebut batik? Sebenarnya karena dia ada uliran-uliran di body hooknya. Oke. Itu disebutnya batik. Jadi Oke. kita tuh coba nerapin yang namanya perpaduan antara seni tradisional Indonesia yaitu batik Oke. sama teknologi pembuatan hook dari Jepang. Oke. Jadi kita sebutnya tuh art tech collaboration. Jadi ini asli Jepang ya? Asli Jepang. Jepang bos. Bukan abal-abal bos. Ini tuh, ini ngeluarin aja susah loh. Jepang nih. Dan yang bikin lebih kerennya lagi dari batik itu dia memiliki fitur itu disebutnya 3 degree in point. Artinya tuh. Biasanya kan kalau hook itu lurus, Hmm. ya kan? Nah di batik series itu kita bikin dia di lengkungan ini tuh kemiringan 3 derajat. Oh, oke. Biar buat Hook up kita lebih sempurna. wih, gila ya. Kail aja sampai jatuh umpan saya. Kail aja sampai dipikirin sedemikian rupa buat memanjakan konsumen. Betul. Keren banget. Ini di luar pemikiran saya. Biasanya dulu nih, Iya, iya. kalau pakai kail yang nggak simetris begini, wah cacat nih. Biasanya itu benar sih, itu benar. Beberapa orang bilang kok bengkok sih, ini hook atau bukan gitu loh, kenapa bisa bengkok? Tapi emang kenyataannya kita develop. Oke. Dan ini terbukti kenapa nggak dibikin 4 derajat, 5 derajat. Itu malah nggak proporsional di hooknya itu sendiri. Berarti udah di riset ya? Udah kita riset, Ini nggak main-main ya? nggak main-main. Produk nggak main-main Jepang. Ada risetnya juga. Ini tambah nggak main. Kita bakal buktiin. Dari tadi saya 2 kali mocel pakai kail, nggak tahu merek apa ya pokoknya udah bawaan dari sini. Sekarang kita mau coba produknya Daimaru batik yang baru dengan tingkat kemiringan 3 derajat. derajat. Oke, dan katanya hookupnya lebih mantap. Ini bener-bener kita duet nih antara hook Daimaru sama umpan Trisula Mut. Ini kita pakai yang emas ya karena kebetulan habis Om stok di rumah saya Om. Jadi kita pakai yang emas. Kita coba ya, tetap pakai bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Hah. Oke. Sambil nunggu, jadi pengen tahu dong awal mulanya Daimaru itu ada gimana sih? Jadi sebenarnya tuh Daimaru tuh udah lama ada di Indonesia. Cuman saat itu tuh kita masih belum yang terlalu gimana ya? Maksudnya belum yang terlalu booming banget Om. Saat itu kita masih kalah lah dengan brand-brand yang lain gitu kan. Nah, cuman dan dia strike. Lagi-lagi obrolan kami terhenti karena saya kembali strike. Wah ini
Wah, ini kayak Sorry, maaf ya. Langsung buka apa ya? Langsung buka. Ini kayaknya Baru cemplungin. Daimaru pakai Esen Trisula ini pas ini. Om mau dong Om. Bang Sani, punten. Jadi dari tadi kita 2 kali saya hook up. Ternyata bukan saya yang hook up-nya nggak beres, tapi ternyata emang kailnya nggak tahu ada masalah kayaknya. Kita coba pakai Daimaru plus pakai umpan Trisula, langsung dimakan. Langsung naik bentar lagi kayaknya. Wis, ini juga ternyata Daimaru ini masih produknya Daimaru ya ini ya, tapi namanya Kapten. Produknya Captain. Oke, produknya Kapten. Jadi ternyata ngeluarin joran juga sama Rio. Namanya Kapten. Oke, Om. Masih mau kabur. Oke, Om. Seekor patin besar berhasil saya naikkan. Mantap. Dia nancep, bener-bener nancep ya. Lanjut kan? Oke. Patin pertama saya. Kita lepas lagi. Ini patin apa jangkit kan patin ya? Patin. Patinnya ngamuk. Belum lama soalnya, masih seger. Iya. Enggak, dia minta lagi. Minta Esennya lagi kayaknya. Jadi mungkin fungsinya kalau kita baca ya, dia mungkin lebih mudah buat dimakan si ikan karena dia kan agak miring mulut ikan. Dia ngebuka nih Om. Pak. Karena miring sudut. Betul. Jadi Keren. 3 degree in point itu emang udah ngepas banget deh. Keren. Hook up sempurna. Sambil nunggu umpan kembali disambar, kita lanjut obrolan yang keputus tadi yuk. Mulai dari 2019 ke belakang ini kita mulai develop sampai sekarang. Akhirnya muncullah Daimaru Hook yang awal, yaitu yang ini. Nah, Oke. keunggulan yang ini pertama kali itu adalah optimum point Optimum point. sama untuk bahan pembuatnya sendiri itu 80% high Japanese carbon steel. Oh, oke. Jadi emang kita tuh dari Daimaru tuh sempat mikir kenapa harus 80% gitu kan. Kita coba bikin 70, ternyata hook itu bukan patah tapi dia bengkang. Oke, terus? Nah, kalau si Daimaru ini kita itu kalau misalnya sudah mencapai titik maksimumnya, si hook itu bukan bengkang tapi patah. Oh. Makanya dia lebih itu. Dan untuk optimum point ini jadi kita tuh menggunakan komputer, lumayan agak capek kayaknya sih yang kerja ini ya, karena dari masing-masing hook itu dicek untuk ketajamannya. Oh. Jadi pakai komputer proses detailing. Oh ya? Oh ya, Oh, sampai segitu detailnya. sampai segitu detailnya. Nah, saat itulah mulai kita coba promote dan akhirnya banyak angler pada suka pakai yaitu nancep. Jadi dia pakai karbon, jadi emang ramah lingkungan. Jadi kalau misalnya pun kita putus tali, bukan mocel karena patah ya. Jadi putus tali di laut, dia cepet ininya korosinya. Betul. Dia cepet korosinya, cepet lepasnya juga dari si mulut ikannya. Jadi si ikannya juga bisa makan lagi, bisa cari mangsa lagi. Jadi emang lebih ramah lingkungan. Lebih ya? ramah lingkungan. Oke. Keren. Nah, kalau yang batik, kita yang mau tanya batik, dong. yang Nih, batik tuh keunggulan tetap yang batiknya gimana nih? Pasti ada maksud dan tujuannya dong ulirannya ini. ulirannya itu berguna untuk lebih merekatkan umpan. Oh iya benar Iya kan? paham. Jadi kan kalau kita naruh umpan di hook biasa, dia nggak ada rongga, licin. Oke, cepat lepas. Lepas. Oke, kalau ada uliran gininya Dia lebih nempel, lebih ngiket lah ya. Oke. Saya nggak nyangka sih, jadi kail aja yang segini kecilnya ya ibaratnya bisa lah pakai apa aja pun yang penting tajam sebenarnya ya. Ya. Cuman sampai sebegini detailnya mikirin buat kail, keren sih. Dan kail salah satu benda yang penting banget kalau kita mancing. Kalau nggak ada kail kita nggak bisa dapat ikan. Betul. Gitu sih. Jadi saling keterkaitan lah. Oke, keren. Dia strike lagi. Umpan saya disambar lagi. Mantap. Maaf ya Om ya. Bari Om. Dan lagi-lagi seekor patin berhasil saya taklukkan. Nancep kan? Nancep. Daimaru batik series. Walaupun nancepnya sempurna, susah dilepas sama ikan, tapi dilepas sama orang gampang ya? Cak gitu doang. Karena kan di bablas. Oh ini di bablas ya? Iya, di bablas, harus di bablas. Ini di, sorry Om, Iya. ini di barbles ternyata, gue baru lihat. Saya baru tahu Om, tadi Iya, saya pikir nggak di barbles. Emang harus di Di bablas. barbeless. Di barbles, dan ternyata nancepnya sempurna. Belum sempat istirahat, joran saya kembali melengkung di sambar ikan. Strike.
Bus tuh lihat tuh. Oke, hancur. Nancep ya, oke. Nancep. Sempurna berarti Om ya? Oke. Oke, terima kasih. Jadi udah kebukti. Terus Jadi soalnya setelah oke. ganti kail, strike fresh. Setelah ganti kail, naik terus, nggak ada mocel. Trisulanya juga makan. Oke. Akhirnya Veno mendapatkan sambaran juga. Lumayan loh ini strike-nya loh. Nggak kalah gede dong, Om. Oke. Yeay, naik akhirnya. Naik lah. Ikan berhasil landed di pinggir kolam. Mantap. Gede kan? Gede. Kamu kemana aja sayang? Gede dong. Pakai Daimaru nancep, ya nggak? Esen nih jangan lupa, Daimaru itu pasangannya sama Esen Trisula. Pokoknya mancing nggak akan gagal udah. Cari lagi. Cari yang lain ya. Masya Allah. Aman. Assalamualaikum. Aman. Om Veno, ini kan Ya. orang tuh kebutuhan hooknya tuh beda-beda ya. Iya, betul. Nah, ini gimana nih cara Daimaru memilah-milah atau nih gue pengen yang kayak gini, gue pengen tipe gini. Ada nggak sih kalau Daimaru tuh? Jadi Daimaru tuh sebenarnya kita punya 5 tipe. Cuma tipe oke. 5 tipe. Yang pertama itu yang pasti tipe Chino. Kalau Chino itu perbedaannya dengan hook yang lain sebenarnya itu paling gampang dilihat tuh dari ring atas, posisi ring atas Ring atas, lengkungannya. oke. Kita kan jadi ada Chino, terus ada Isayama, Bisa sama, oke. ini Isayama, sama ada Marusode. Perbedaannya itu sebenarnya paling gampang itu dari posisi ring atas. Oh iya. Kalau kita detilin baru kelihatan. Nah, Ternyata kalau si Chino dia agak begini, agak melengkung ke Agak atas melengkung ke gini atas, ya, agak begini. Nah kalau si Isayama dia lurus. Yang Marusode juga dia sebenarnya agak miring, tapi untuk miringnya dia tetap lebih miring si Chino. Oh iya bener. Nah sekarang tinggal tergantung teman-teman pemancingnya aja, teman-teman anglernya aja kebutuhannya yang mana gitu. Betul. Tapi kalau saya sih lebih suka yang ada batiknya ya kalau saya lebih karena buat kayak main-main dasaran yang pakai umpan, Iya. bukan umpan hidup ya. Kalau umpan hidup mungkin kita tinggal di badannya aja ya. Gitu. Tapi kalau misalnya buat umpan-umpan yang kayak tadi pelet, kalau kan umpan yang harus ditempelin di kail, batik lebih melekat. Itu sih. Betul. Keren. Dan kita juga sebenarnya nggak cuma 3 ini, kita ada yang micro fishing juga. Nah kalau untuk yang micro fishing, kita ada hook bener-bener yang mikro banget, Oke. Sode dan Akita Kitsune. Sode sama Akita Kitsune. jadi ini emang buat kayak benter gitu kali ya. Wader, Kan kecil ucel. gitu lah. Ya, betul. Oh, ini sih juling nih saya kalau mungkin. Sama sih. Ini kecil banget, aslinya kecil banget saya keluarinnya. Jadi kalau untuk hook mikro yang dari Daimaru, dia itu pertama itu handmade. Oh ini handmade. Ini handmade. Yang kecil ini mah Yang handmade. kecil ini handmade. Oke. Dan yang lebih ketaranya lagi kalau Akita Kitsune, dia itu ada ringnya Om. Oh dia darinya. Ada ringnya. Dia ada Jadi ringnya. emang kecil banget. Emang iya benar. Kalau kita liatin begini bener ada kecil. lubang ya. Tapi nggak tahu nih buat tali yang 0,000. Nolnya sekian. Asli ya, sampai kepikirannya kecil banget ini Yap. asli. Satu lagi tadi. Satu lagi yang Sode. Sode kita keluarin Ini- boleh. Saya kalau kayak begini, ini lamaan mancingnya daripada Lamaan ngikatnya? daripada mancingnya. Oh ya kecil banget tuh. Kecil banget kan? Asli. Ini yang cing. Cing, Di bawah. Cing, di bawah. Kucingnya di bawah ikannya. Ikannya di bawah. Ikannya di bawah. Nih, Kecil perbedaannya. Ini dia bener-bener yang ujungnya itu lebih bener-bener flat. Dia nggak Iya, ada sama sekali ya. sama sekali Makanya nggak ada lubangnya, masih ringnya. ada, ini masih ada bulatnya, masih ada ringnya. Ini nggak ada sama sekali. Betul. Ini sih asli salut sih sama pemancing-pemancing yang teman-teman pemancing yang mancing-mancing mikro-mikro kayak gini nih. Gila ini. Ini sih parah ini. Paling gampang dari beberapa angler yang udah coba Daimaru, Daimaru Chinu itu lebih sering dipakai untuk galatama. Oke. Oh ya tadi saya Ya, itu untuk kan. galatama. Chinu itu untuk galatama dan juga untuk ikan mas biasanya pakai Chinu nomor 1, nomor 2 itu sering. Kalau untuk Isayama tuh sebenarnya lebih sering dipakainya di laut. Oh, oke. Karena dia lurus kan. Jadi dia ngikatnya pun biasanya tuh kita bilangnya apa ya? Bukan clean apa ya? Kayak model uniknot, tapi single uniknot, reverse uniknot sih. Nah, itu biasanya udah paling pas untuk mancing pakai umpan hidup di laut. Nah, kalau si Marusode itu justru malah lebih banyak lagi di ikan mas yang pakai. Oh. Karena katanya lengkungannya itu pas, apalagi kayak untuk main galapung,
yang ikan bisa diturunin pakai kail 3 satu line itu, nah itu lebih pas. Secara bertubi-tubi, Joran, saya dan Veno kembali mendapatkan sambaran. Kalau nggak gitu kita habis umpannya dimakan. Berkali-kali ikan patin berhasil kami naikkan. Ternyata di kolam ini ikan patinnya lumayan agresif ya. Rajin banget makan umpan kami. Ini harus pakai teknik sekarang, untuk pakai Daimaru jadi memang bener ngelekat. Walaupun dibawa muter kemana-mana tadi agak lama kita naikin ikannya, tapi tetap nancep di mulut. Mantap. Di lapak sebelah ada yang berhasil mendapatkan ikan jenis lain nih. Ikan apa ya kira-kira? Ternyata seekor jengkis kang yang berhasil didapatkan. Mantap! Paha ya? Paha bawah. Gak berselang lama, saya dan Veno mendapatkan sambaran lagi. Double strike. Bang, mau nasi timbel nggak? Sini, gue udah janji nih. Nih, kayak di saya mau narik ikan nih. Saya nyerokin sini. Om duluan ya, Om. Ya, Saya lebih kecil kayaknya, Om. Kecil loh. Kita nggak main yang kecil kayak gitu. Ikan Veno berhasil naik terlebih dahulu. Nasi timbelnya 2 berarti, Teh. 2. Lam, goreng apa bakar? Gila enak banget ya, sambil pesan makan, sambil narik ikan ya gak? Goreng apa bakar? Ini bisa banget mancing sambil pesen makan loh. Gila. Double strike. Disusul ikan seng mendarat di pinggir kolam. Lagi-lagi ikan patin yang kami dapatkan. Minunya keinjek-injek. Oke. Sip. Patin mulu. Kita nggak bisa cari ikan yang lain apa sih, patin? Ayo dong, Kang Sani, akalin apa? Jampein kek. Itu pakai ikan udah gitu gak dimakan. Ini entah umpannya. Astaga, Wih, Albino, ini entah ikan yang keberapa ini? Saya kembali mendapatkan sambaran. Mekong. Ya, ya. Mehong, mehong. Dimakan ini. Itu gulung dulu yang itu. Ini gulung dulu. Lagi kamera ini. Mekong. Ada mekong. Patin albino. Kali ini jenis patin albino yang berhasil saya naikkan. Ayo, Om. Entah ikan yang keberapa, terus sekarang dapetnya albino. Cakep. Umpannya pakai apa umpannya? Lagi foto. Beda kan ini ikannya. Apa itu? Ate. Sekarang giliran salah satu kru Daimaru yang mencicipi tarikan ikan. Patin, ininya. Ini ikan apa nih? Ya, ikan apa? Dia patin lagi. Patin lagi, katanya beda. Alah. Wah, sayang sekali ikannya terlepas. Patah. Patah. Om, Cep. Daimaru tuh. Daimaru tuh lihat, patah. Bukannya benggang. Enggak, ini kan udah lama narik tadi ya, udah beberapa kali narik kan? Iya, soalnya kan udah beberapa kali narik. Oh ya nih buktinya. Jadi tadi kata Om Veno, jadi kalau misalnya yang 80% solid, Ya, Japanese carbon. Japanese Iya. carbon solid, jadi dia nggak bengkang, Patah. jadi patah. Jadi emang kuat banget, jadi dia nggak bengkang. Jadi kalaupun emang tarikannya lebih kuat lagi, dia bukan bengkang tapi dia patah kayak gini. Jadi itu udah sampai titik maksimumnya dia patah. Woi, ini emang udah berapa kali sih? Tadi saya udah mungkin ratusan kali. Itu paling bener sih. Itu paling bener sih. Akhirnya terakhir karena mainnya agak kurang bener kayaknya. Ya, karena kameramen juga Ya, nih. karena saya kameramen baru dari tadi cuma ngeliatin kameramen jadi Jadi patah. Kacau. Ya, aduh. Tapi terbukti ya. Veno kembali mendapatkan sambaran. Strike. Dilihat dari karakter ikannya, sepertinya ini bukan ikan patin nih. Benar saja, seekor red tail catfish yang berhasil didapatkan. Mantap.
Keluarga catfish yang satu ini habitat aslinya ada di Sungai Amazon, Amerika Selatan. Namun, red-tailed catfish sudah mulai banyak dibudidayakan di Indonesia, khususnya di kolam-kolam pemancingan air tawar seperti ini. Kombinasi warna yang unik dan cantik membuat ikan ini juga banyak dijadikan sebagai ikan hias. Saya dapat sambaran lagi nih, strike. Ini pakai umpan apa nih, Om? Tadi? Pala ayam bakar. Pala ikan bakar. Kepala ikan bakar. Kepala ikan bakar. Tinggal dikasih nasi dikit sama sambal. Kok galak? Kenceng, Om. Nih, kita emang cari inceran yang lain. Ya. Ini gua dikit ya, draknya ya. Iya. Kasih Siap. dikit. Apakah ini? Jenkis, Bos. Lihat dong. Siripnya, Bos. Aduh. Sorry, Bos. Maaf Ya. ya, Bos. Ya, RTC saya kalah kayaknya nih. Ini pakai Demaru, Bos. Nggak bakal lepas, Bos. Santai, Bos. Pakai batik ya. Pakai batik. Pakai batik. Pakai batik. Ya elah. Maaf ya. Gue minta maaf. Maaf ya, maaf Om. Maaf ya, Om. Sorry, Om. Maaf, Om. Dia nyusahin Om ikannya nih. Maaf ya, Om. Maaf, Om. Oh, kena ke situ. Maaf ya, Om. Kena ke situ. Kok nyusahin nih ikan? Dia nyusahin. Wah, ini gua nyusahin nih kan. Soalnya benangnya ada yang kelibet nih dia nih. Udah di sini nih. Tuh. Oh iya, dekat. Ya, naik sayang. Gue disiksa ini. Tanpa nyerah. Iya, parah nih. Sini. Udah. Wih. Akhirnya seekor jengkiskan menjadi ikan penutup strike saya hari ini. Mantap. Yang penting targetnya dapat Yoi, Genghis. Jenkis. Lumayan size-nya. Nancap. Kecil ya? Kecil. Tapi nggak apa-apa lah Jenkis kan. Genghis lah. Yang penting Genghis. Pegang dong, kita foto. Berapa Lo aja yang pegang dong. Nah, oke, gitu. Mantap. Wah, lumayan lah ini 5 kiloan. Ada? 5 kiloan. Kiloan. Kok lu gak ngebater sih, Om? 5 kiloan lah. 5 kiloan. Lumayan, ini bisa gede banget nih kan. Bisa puluhan kilo. Bisa puluhan kilo, setuju. Kita rilis ya? Rilis ya, Om? Langsung aja nggak apa-apa? Langsung aja nih. Kita rilis, oke. Oke. Dadah. Dadah. Jadi ini udah kayaknya cukup lah. Udah sore juga, terus keren sih ini di Sawang Desa. Jadi banyak ikan predator. Lengkap loh Om ya, predatornya Om ya. Betul. Terus juga tadi kailnya udah ternyata memuaskan. Jadi saya nggak penasaran lagi sama Demaru. Tapi saya masih nunggu ini sih. Ikat. Oh, ngikatnya. Ngikatnya kayak gimana, terus sama pabriknya. Siapa tahu kita diajak ke pabriknya Demaru. Gimana? Di Jepang. Ya nggak apa-apa dong. Di Hyogo Prefecture. Nggak apa-apa, gue udah vaksin kok. Udah. Udah. Tapi ntar Lu udah vaksin belum? Kameramen gue udah vaksin belum? Tuh udah. Oh, udah. Aman. Oke. Gue udah vaksin. Kameramen lu udah vaksin belum? Udah. Oh, udah. Oke. Jadi jangan lupa tonton terus Capian War Official. Jangan lupa subscribe juga, jangan lupa like-nya juga, komennya juga boleh. Kita ketemu lagi, oke? Siapa Siap. tahu Demaru mengundang kita lagi. Iya. Harus Gantian, kan gua kemarin nantang. Iya, sekarang kita yang gantian nantangin dong. ya. Yoi. Boleh. Oke. Masih banyak Ntar kita soalnya. bakal tantangin balik. Masih banyak soal yang harus dicoba di Demaru. Oke, bye.